Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi ini kita masih bisa berjumpa di dalam persekutuan doa pagi. Mari kita awali persekutuan doa kita dengan menyanyikan dari NKB nomor 38, bait yang pertama dan ketiga. Ya Tuhan, kami sudah melewati malam yang gelap. Dalam penjagaan Tuhan, kami bisa tidur dengan lelap. Dan sekarang kami boleh menikmati hari yang baru. Ada keceriaan karena Tuhan sudah menghapuskan rasa takut yang ada di dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengawali kehidupan kami hari ini bersama dengan Tuhan, dan kami boleh mendengarkan sabda Tuhan yang akan menerangi kehidupan kami, menuntun kami supaya kami tahu apa yang harus kami perbuat. Baik untuk diri kami sendiri, untuk sesama kami manusia, dan di atas semuanya itu ya Tuhan, biarlah apapun yang kami perbuat itu juga untuk-Mu ya Tuhan. Tolong kami di dalam perenungan akan firman Tuhan pagi ini, kiranya Roh Kudus akan berkarya di dalam diri kami, supaya kami dapat menangkap dengan baik dan benar. Bapa di surga, bersabdalah kepada kami sekalian, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi ini saya ajak saudara-saudara untuk bertanya pada diri sendiri. Akan kuberi apa bagi Yesus? Itu temanya, dilandaskan pada kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, apakah saudara sudah
merenungkan atau berpikir, apa sih ya hadiah apa yang paling tepat untuk saya berikan bagi Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatku, yang ternyata kebaikannya luar biasa, kasih setianya tidak perlu diragukan. Mari kita renungkan apa yang terbaik yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan Yesus. Saudara, ada salah satu lagu Natal yang dituliskan di dalam Kidung Jemaat nomor 121. Judulnya Dunia Kedinginan. Dunia kedinginan itu bisa dalam arti yang sesungguhnya, karena saat Yesus dilahirkan itu midwinter. Salju turun cukup tebal. Nah, ketika saya sempat ke Alaska, kemudian juga sempat ke Korea, ternyata pas turun salju begitu ya, wow senang sekali. Tetapi dinginnya juga luar biasa, ditambah lagi selalu dengan angin yang semilir itu. Sangat dingin sekali begitu. Ketika sempat bermain dengan salju, wow memang sangat menyenangkan, tetapi tidak berani berlama-lama karena wow dinginnya bukan main, begitu menggigil walaupun sudah dengan baju yang setebal itu begitu. Bermain dengan salju pasti ya wow begitu, tetapi juga wow karena dinginnya. Nah, yang dialami oleh kaum Yehuda saat itu bukan dingin karena salju, tetapi dingin karena penderitaan, karena penindasan, karena penganiayaan dari penguasa yang menjajah. Dunia kedinginan bukan hanya kaum Yehuda, tetapi manusia seluruhnya kedinginan. Karena apa? Karena dosa yang sudah menguasai manusia, sehingga manusia itu dicekam dengan rasa takut akan maut. Manusia kehilangan damai di dalam hatinya karena selalu dibayang-bayangi dengan derita dan derita. Nah, akhir-akhir ini kita juga bisa membayangkan begitu banyak orang yang kedinginan dalam artian yang sangat menderita akibat bencana demi bencana. Bencana tanah longsor, juga bencana Gunung Semeru yang membuat sampai 2.000 keluarga harus direlokasi begitu ya. Mereka tidak tahu lagi akan mengerjakan apa, dan kemudian harta benda mereka juga habis ditutup oleh lahar dingin dari Gunung Semeru. Wow, kita bisa bayangkan betapa menderitanya mereka. Di tempat pengungsian pun apalagi dengan akhir-akhir ini suhu selalu dingin begitu. Jadi betul-betul manusia kedinginan. Nah, di dalam situasi seperti itulah Yesus datang ke dunia. Dan Yesus pun turut kedinginan. Bayi Yesus kedinginan oleh karena dilahirkan pada malam hari dan hanya dibedung dengan kain lampin, berada di ruang terbuka karena tidak ada yang memberi tempat yang layak baginya. Tidak ada tempat di rumah penginapan bagi mereka. Saat itu semua hanya memikirkan kepentingan sendiri saja. Saudara, ketika Yesus sudah dewasa, saat dia berkarya pun dicurigai, ditentang, bahkan juga oleh orang-orang sekampungnya, yaitu orang-orang Nazaret, menolak Yesus. Bukankah itu menggambarkan betapa dinginnya Yesus itu dengan situasi penolakan-penolakan itu?
Namun Yesus tetap berkarya sampai pada puncak salib itu. Saudara, Yesus masuk ke dalam dunia yang kedinginan untuk memberi kehangatan bagi manusia. Yesus masuk dalam dunia yang penuh dengan kebencian untuk memberi cinta kasih. Yesus masuk ke dalam dunia yang penuh dengan kerusuhan untuk memberi kedamaian. Yesus masuk ke dalam dunia yang penuh dengan derita untuk memberi kekuatan, untuk memberi sukacita yang abadi. Nah, oleh sebab itu, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, akan kuberi apa bagi Yesus? Dengan apa kubalas kasih Yesus itu? Di dalam Kidung Jemaat nomor 121, bait yang keempat dikatakan, andaiku gembala, aku akan memberi dombaku. Andai aku orang Majus, kuberi emas, menyan, atau mur. Nah, lalu apa yang akan kuberikan bagi Yesus? Di situ ditutupnya dengan hati bersyukur. Saudara, bagaimana sih hati bersyukur itu? Cukupkah hanya dengan berdoa dan berkata, Tuhan, aku mengucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Cukupkah? Hanya asalkan aku mengucap syukur, itu pun memang bagus. Karena tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi kita perlu mengucap syukur dengan tetap memberi tempat bagi Yesus dalam kehidupan kita. Jangan biarkan Yesus terus tidak mempunyai tempat. Kita seringkali tidak memberi tempat bagi Yesus di hati kita, karena di hati kita sudah terisi dengan orang-orang lain, terisi dengan benda-benda lain yang kita sukai. Berapa lama ketika kita merawat burung karena hobi kita, merawat tanaman, berapa lama? Tetapi berapa lama juga kita sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan kita. Saudara, berilah tempat bagi Yesus dalam kehidupan ini. Menyediakan waktu untuk sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Mencari tahu kehendak-Nya untuk kemudian kita melakukan, mentaati perintah-Nya. Itulah cara kita bersyukur. Pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dengan cara-cara seperti itu. Nah, jangan biarkan karya Yesus juga dilupakan oleh dunia ini. Oleh sebab itu, berilah tempat bagi Yesus di mulutmu, yaitu dengan terus-menerus menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada dunia, kepada diriku, kepada dirimu. Kalau kita mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan, wow, pasti sampai berhari-hari pun tidak akan ada habisnya. Karena kebaikan Tuhan itu terus-menerus kita alami. Kemudian saudara, jangan biarkan karya Tuhan itu berhenti. Beri tempat bagi Yesus pada tanganmu untuk menyalurkan berkat Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Beri tempat bagi Yesus pada kakimu, yaitu untuk berjalan menuju pada orang-orang yang butuh perhatian, yang butuh penyelesaian masalah. Mari kaki kita terus melangkah melanjutkan karya kasih Tuhan.
Saudara, setiap kali kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Akan kuberi apa bagi Yesus untuk membalas kebaikan-kebaikannya? Nah, biarlah dengan kasih karunia Tuhan Yesus yang terus-menerus memberi kekuatan kepada kita, kekuatan itu akan memampukan kita untuk berbuat sesuatu bagi Yesus, bagi orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa apapun yang kamu perbuat terhadap saudaramu, bahkan saudaramu yang paling hina sekalipun, itulah perbuatanmu terhadap aku. Oleh sebab itu, di masa raya Natal ini, marilah kita terus-menerus bukan hanya asal kita bersukacita karena boleh merayakan Natal sekalipun dalam keterbatasan, tetapi mari kita sungguh-sungguh terus merenungkan dengan apa aku dapat balas kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena kami diingatkan bagaimana Yesus Kristus yang berkenan datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, meninggalkan tahta kemuliaannya demi keselamatan manusia. Tetapi manusia yang akan diselamatkan justru tidak peduli dengan kehadiran Yesus, justru tidak memberi tempat, bahkan menolaknya. Tuhan, ketika kami mengingat peristiwa itu, jangan sampai kami kembali mengulang dengan tidak memberikan tempat yang layak bagi Yesus dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Tolong ya Tuhan, agar kami selalu mengingat apa yang selayaknya kami perbuat untuk membalas kasih Tuhan. Jangan biarkan kami hanya meminta dan meminta, berseru kepada Tuhan hanya untuk menolong kami. Tetapi setelah kami ditolong, kami lupa untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Tolong ya Tuhan, agar kami tidak lelah di dalam menceritakan akan kasih Tuhan. Tidak jemu, tidak bosan di dalam melanjutkan akan karya kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mau menyerahkan kehidupan kami masing-masing, keluarga kami di dalam pimpinan Tuhan. Agar kami terus-menerus disadarkan supaya kami hidup dengan cara-cara yang berkenan di hati Tuhan. Karena itulah ungkapan syukur yang tepat. Tuhan, kami juga mendoakan bagi gereja Tuhan di berbagai tempat. Dan khususnya di GKI Gatot Subroto Purwokerto ini yang tengah mempersiapkan untuk acara malam Natal, juga untuk kebaktian Natal, ada baptis CD, baptis anak, penerimaan anggota. Biarlah semuanya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan Tuhan menyertai setiap persiapan kami. Dan biarlah kami boleh mempersembahkannya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga tetap mendoakan bagi upaya pemerintah mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kalau ternyata PPKM level 3 dibatalkan dan hanya pembatasan kegiatan masyarakat saja yang diberlakukan, tolong ya Tuhan agar kami tetap menjaga diri supaya tidak tertular dan tidak menularkan juga. Biarlah kami bersama dengan pemerintah menjaga sedemikian rupa agar pandemi ini boleh berakhir.
kami boleh memasuki tahun yang baru 2022 dengan lebih aman, nyaman, oleh karena tidak terjadi gelombang ketiga pandemi COVID-19 ini. Bapa di surga, kami sungguh mau menyerahkan kehidupan kami masing-masing, keluarga kami, gereja Tuhan, dan juga bangsa kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita tutup persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 121, bait yang pertama dan keempat. Ya, saudara-saudara, kita persiapkan hati kita yang selalu diliputi dengan syukur untuk kita persembahkan bagi Yesus yang sudah berkenan lahir di dalam dunia yang penuh dengan derita ini. Semuanya adalah demi manusia, demi saudara dan saya. Mari kita terus bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita tetap merasakan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Hati bersyukur menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara, rupanya hari ini merupakan hari terakhir di dalam persekutuan doa pagi Selasa dan Kamis. Akan dilanjutkan di tahun depan, tahun 2022. Oleh karena sudah ada banyak kesibukan untuk mempersiapkan perayaan Natal, malam Natal dan kebaktian Natal. Nah, untuk itu biarlah kita tetap secara pribadi tetap bersekutu di dalam doa di rumah masing-masing, mungkin juga bersama dengan keluarga. Sampai jumpa di tahun yang baru. Tuhan beserta kita.